Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ardi pada tutorial online mata kuliah manajemen dengan kode EKMA 4116 pada sesi yang ketujuh ini ya. Bapak Ibu, pada sesi yang ketujuh ini Bapak Ibu akan mempelajari tentang manajemen usaha mikro, kecil, menengah atau yang biasa kita akronimkan UMKM ya. Nah, Bapak Ibu di modul tersebut Bapak Ibu akan mempelajari tentang karakteristik UMKM, kemudian ide bisnis UMKM dan juga studi kelayakan bisnis, kemudian manajemen keuangan UMKM, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya, dan juga manajemen operasi UMKM. Nah, sebetulnya yang tadi disebutkan itu ada khusus mata kuliahnya ya, manajemen sumber daya ada, terus kemudian manajemen operasi ada, kemudian ada manajemen pemasaran ada, manajemen keuangan ada. Ini hanya pengantarnya saja. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan bertemu dengan mata kuliah tersebut setelah pada semester-semester yang akan datang ya, atau mungkin ada yang sedang sekarang juga. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa tahun 98 Indonesia itu pernah terpuruk, jatuh ke ekonominya, kena krisis moneter. Nah, salah satu, ini singkat cerita saja ya. Singkat ceritanya adalah bahwa ternyata yang bisa membuat bangkit adalah dari sektor real yang UMKM ini. Artinya harusnya ini UMKM ini harus dikelola dengan baik sehingga bisa mengimbangi dari berjayanya para konglomerat. Sederhananya begini, apabila perekonomian suatu negara itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, konglomerat itu, maka saat ada terjadi sesuatu seperti tahun 98 krisis ekonomi itu, maka yang hancurnya itu ya cuma itu aja gitu, sedikit. Yang nopangnya sedikit. Jadi ibarat tiang itu, kalau misalnya tiangnya cuma 5, saat dihantam semuanya 4 misalnya, ya udah berarti tiangnya tinggal 1 kan gitu ya. Tapi kalau UMKM kan punya banyak orang, kecil-kecil tapi banyak, kayak hujan gitu ya, kecil-kecil tapi banyak. Tapi coba lihat bagaimana hujan bisa membubarkan orang saat sedang di jalan gitu ya. Artinya bahwa hal-hal yang kecil-kecil ini punya kekuatan tersendiri. Bukan berarti tidak penting ya, yang tadi yang konglomerasi dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi. Jadi itu kepastian ya, tidak mungkin gitu. Tapi bagaimana ini setidaknya kita mempunyai awareness sendiri tentang UMKM ini, pentingnya UMKM ini. Nah, ini akan berkaitan dengan bahasan sebelumnya tentang kewirausahaan. Nanti ide bisnis akan terkait juga dengan kebutuhan dan keinginan. Contohnya saya di Bandung, perhatikan apa yang, kalau saya memperhatikan itu yang berkembang di Bandung itu kuliner. Artinya kan bahwa di dunia kuliner ini akan terus berkembang selama manusia itu tetap makan. Muncul seblak, muncul cilor, cireng, dan lain sebagainya. Kemudian ada surabi dan lain sebagainya. Itu berkembang dari keinginan orang untuk makan enak kan gitu ya. Sebetulnya butuhnya itu cuma makan, tapi karena ada keinginan maka
eh, muncullah ide-ide baru yang kemudian mengakomodir dari keinginan-keinginan tersebut. Nah, maka muncullah UMKM ini. Nah, berita gembiranya adalah dengan terpilihnya presiden yang sekarang itu sepertinya katanya ya akan banyak berpihak kepada UMKM. Jadi mungkin kalau dari sisi pengembangan timeline dari pembangunan itu, ini saatnya mulai kembali berfokus ke hal yang itu. Jadi siapa tahu Bapak Ibu mau mengembangkan UMKM juga sendiri, berwirausaha. Semoga sukses. Saya pun berniat seperti itu, hanya saja memulainya ini ya terus terang masih belum semudah yang dikira gitu. Nggak, akhirnya ya itu tadi ya, berdoa, berusaha, dan juga ya bergerak, intinya bergerak, bergetar, dan tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.